Assalamualaikum. Siap. 45 menit ya, sampai 11.30 gitu. Kedengaran? Halo, kedengeran nggak suara Ibu? Kedengaran, Bu. Kedengeran. Lihat dulu bersama. Ya, Seni joget. seni joget. Sampai 10.30 ya. Iya, Bu. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Udah kelihatan ini seni tarinya? Udah, Bu. Terus jempet tuh. Baik. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf sebelumnya. Ibu telat masuk Zoom meeting-nya. Jadi tadi apa? Sama Pak Devi dulu ya tentang Dapodik. Hari ini sebelum memulai kegiatan pembelajaran seni tari, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Berdoa selesai. Ya Allah. Adolin. Bentar ya. Ila hadratin. Berdoa selesai. Ya. Khusyukon. Lanjut aja ya. Berhubung waktu keburu ini. Di sini ada pengertian yang di studio di sini kelihatan di depan. Kelihatan. Oke. Baik, yang pertama di sini ada pengertian tari dulu ya. Langsung aja ya. Tari adalah gerak-gerak dari seluruh anggota tubuh yang selaras dengan bunyi musik diatur oleh irama yang sesuai dengan maksud dan tujuan tari. Tari sama joget beda ya. Kalau joget itu tanpa ada aturan, tanpa ada gerakan-gerakan khusus gitu. Kalau joget joget gue mau telunjuk aja yang joget itu joget maksudnya ya. Kalau tari itu gerak-gerak seluruh anggota tubuh tapi menyesuaikan dengan musik diatur oleh irama sesuai dengan maksud dan tujuan tari. Oke, di sini tari juga adalah suatu desakan perasaan manusia di dalam dirinya untuk mencari ungkapan berupa gerak-gerak ritmis. Lanjut, tari juga dapat dikatakan sebagai suatu desakan perasaan manusia yang diubah oleh imajinasi dan diberi bentuk oleh media gerak sehingga menjadi bentuk gerak yang simbolis sebagai ungkapan si penciptanya. Tari juga merupakan latihan-latihan untuk mengembangkan kepekaan akal, rasa, gerak, dan irama. Ini bukan aklan ya, akal. Lanjut. Di sini Ibu ada beberapa tari menurut ahli. Yang menurut Sudarsono aja ya. Tari adalah eksplorasi jiwa manusia yang diungkapkan dengan gerakan ritmis yang indah. Tari adalah bentuk pernyataan imajinasi yang dituangkan melalui simbol atau lambang gerak berdasarkan ruang dan waktu. Lanjut, unsur-unsur tari. Di sini ada gerak, ada gerak. Esensi dari tari adalah gerak. Lalu dari Rodolfo Laban membagi aspek gerak menjadi beberapa bagian, yaitu ada tubuh, ada ruang gerak, ada waktu, ada kualitas gerak. Fungsi gerakan yang dihasilkan oleh tubuh manusia pada dasarnya dapat dibedakan antara lain gerak keseharian, gerak olahraga, gerak bermain, gerak bekerja, dan gerak dalam berkesenian. Nanti ini si PowerPoint-nya Ibu di-share di grup ya. Jadi kalian bisa baca lagi ya. Ini kita di sini membahas sekilas. Nanti minggu depan kita langsung praktek ya. Langsung praktek. Siapkan
apa namanya, kostum Kak, kostum. Kalian pakai, jangan pakai seragam tapi pakai kaos olahraga ya. Oke, baik. Tari erat dengan gerak berkesenian karena dalam tari diperlukan estetis atau keindahan dan telah mengalami stilasi dan distorsi. Nanti untuk yang tidak mengertinya kalian bisa ditanyakan. Ruang yang dimaksudkan adalah ruang pribadi, yaitu ruang yang langsung bersentuhan dengan tubuh si penari yang batas imajinasinya adalah batas yang paling jauh yang dapat dijangkau oleh tangan dan kakinya ketika bergerak di tempat. Jadi ruang ini yang dimaksud, misalnya kalian bergerak di ruang yang sempit, ya sesuaikan gerak tubuh kalian itu ketika di ruang sempit itu seperti apa gitu ya. Terus di ruangan yang sedang, kalian bergerak sesuaikan dengan ruangan tersebut. Misalnya kalian bergerak di ruangan yang sempit, kalian kekikian, misalkan gerak natehnya. Kalau di ruang yang lega, yang besar, yang maksudnya yang gede gitu ya, kalian bisa gerakannya sampai ginian. Sampai kumaha walah emang. Pokoknya mah menyesuaikan dengan gerak tubuh kalian, sesuaikan dengan ruangan. Kalau misalnya di tempat yang sempit, kalian bisa nggak bergerak secara bebas, luas, kaditu-kadieu, bisa nggak? Enggak. Nggak ya, berarti paham ya. Kalau misalnya kita bahas tentang ruang ya seperti itu. Kalau ruang yang sempit berarti semua gerakan menyesuaikan dengan ruangan yang kalian dapatkan. Misal kalian lagi nari di ruang kayak di lapang misalnya. Lapang itu ruangannya besar atau sempit? Besar. Besar. Oke. Ngerti lah ya masalah ruang ya. Iya, Bu. Lanjut. Di sini ada tenaga. Gerak dalam tari akan terlihat baik dengan memperhatikan intensitas dan kualitas yang apakah sesuai dengan tenaga yang disalurkan untuk menghasilkan gerak. Misalnya kalian ku ibu disuruh bergerak misalkan, lalu gerakan anak, apakah itu akan enak untuk diperlihatkan ke orang lain ketika kalian pertunjukan tari misalnya? Gak enak. Enggak ya, berarti harus ada tenaganya, bukan berarti tenaga kekian, bukan, enggak kayak gitu, cuman ketika kalian menari tenaganya dipakai gitu, ada tenaga yang memperkuat gerakan itu gitu ya. Lanjut tentang tenaga sekilas, di sini ada waktu. Dinamika atau cepat lambatnya gerak dalam tari dapat diukur dengan waktu. Jika seorang penari ingin menggerakkan tubuh ataupun bagian tubuhnya dari satu ruang gerak ke ruang gerak yang lain, maka yang dipakai atau dihitung adalah sejumlah waktu yang diperlukan oleh penari untuk bergerak dan berkaitan dengan tempo. Tempo di sini adalah gerakan panjang, pendek, atau cepat lambatnya suatu gerakan dilakukan. Waktu dan tempo bervariasi sesuai bentuk tari. Misalnya, tempo yang cepat, misal ketukannya kayak gini, Ibu contohin di tepuk tangan ya. Yang tempo yang cepat. Itu tempo cepat, misalnya gerakannya nanti jadi cepat. Nantilah kita lebih jelasnya di praktiknya ya. Ini analoginya dulu. Misalnya tempo yang sedang. Tempo yang lambat banget. Ya, bisa membedakan ya soal tempo ketika dianalogikan ketukan. Misalnya, ya, Ibu contohin misalnya gerak, misalkan. Misalnya kalian gerak, kedengeran nggak suara Ibu, masih kedengeran? Dengaran, Bu. Oke, semangat banget ya. Muhammad Rifki Abidi. Semangat, Bu. Misalnya yang gerakannya cepat misalkan tep 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 misalkan, itu gerakan yang cepat contohnya. Kalau gerakan yang sedang misalkan tap 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 gitu ya. Kalau misalnya gerakan yang lambat mungkin 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 kayak gitu ya. Disebut biasa. Hah? Apa? Rifki?
Mana budak pengen leungit deh. Dah lanjut, waktu gitu ya sekilas ibu contohkan dalam gerakannya kayak gitu. Nanti kalian sama ibu minggu depan kita belajar lagi. Ekspresi. Ekspresi gerak tari merupakan suatu daya ungkap melalui tubuh, aktivitas, pengalaman seseorang untuk dikomunikasikan kepada orang lain, untuk menyatakan perasaan atau pikiran melalui tubuh. Jadi ekspresi kalian ketika menari itu lempeng-lempeng, yo. Misalkan lagu ceria, tapi ekspresi kalian ekspresinya diem aja. Nggak gitu ya. Misalnya ketika ceria, misalkan kalian dituntut ketika menarikan itu teh harus senyum. Kalian harus tegas, mukanya tegas. Muka galak, seperti itu ya. Lanjut lagi, iringan tari. Ini berkaitan dengan musik iringan kalian ketika menari, pasti akan ada selalu berkaitan dengan musik yang akan digunakan untuk menari. Jenis-jenis tari. Tari dapat digolongkan sebagai berikut. Tari berdasarkan pola garapan, bentuk gerak yang didasari pada aturan-aturan tertentu tidak boleh dihilangkan. Disebut tari tradisi, sedangkan tari yang tidak mengikuti aturan-aturan tertentu disebut tari kreasi. Berdasarkan pola garapan, tari dibagi atas dua. Yang pertama, ada tari tradisional. Nanti kita akan belajar tari tradisional ya. Minggu depan kita akan praktek tentang tari tradisional, gerak-gerak dasar tari tradisional. Tari yang sudah mengalami perjalanan cukup lama dan selalu bertumpu pada pola tradisi yang sudah ada karena sifatnya turun-temurun. Contoh, ada tari Jawa. Tari Jawa itu ada bedoyo, tari golek, tari serimpi, tari lenggong, tari pendet, tari baris, tari Sunda ada gawil, ada tari lenyepan, ada tari topeng Cirebon, tari Betawi topeng, tari Sumatera. Yang kalian tahu tari tradisi apa aja selain yang di sini? Jaipong. Ya jaipong mah iya tadi dia tari jaipong. Tari jaipong mah bukan tari tradisi tapi tari kreasi nanti maksudnya. Tari saman. Tari saman, betul. Apalagi? Tari piring. Betul, tari piring. Terus Tari pecak. tari kecak dari mana? Bali. Betul. Ya, betul. Lanjut ya, ke tari kreasi baru. Tari kreasi baru itu tari yang tidak berpijak pada tradisi dan aturan yang sudah ada seperti pada tari tradisional. Jadi tari kreasi baru itu tari yang diciptakan benar-benar baru, tidak didasari dari tari tradisional. Tari karya Didi Ninitowo tahu? Tahu yang bukan kakek-kakek sih, udah sepuh ya, penari yang udah sepuh yang suka ada di TV-TV itu. Ya. Di sini ada tari wek-wek, tari persembahan, terus ada yapong di sini sama Bagus Kusdiarjo, Wiwik Widiastuti, tari cantik. Ini mah semua tari kreasi itu tari yang diciptakan, bukan berdasarkan tari tradisional yang udah ada dari turun-temurun ya. Bisa membedakan ya? Bisa, Bu. Saetannya budak kan. Oh, jangan hambali, jangan sambil tiduran. Duduklah itu. Sambil duduk. Ya, lanjut. Di sini ada tari berdasarkan orientasi sosial. Maka tari dibedakan atas ada tari rakyat, ada tari klasik. Yang ketiga, tari berdasarkan orientasi. Menekankan penggarapan estetika seni. Tarian dibagi tari rakyat, klasik, dan tari primitif atau tari tradisi tadi. Ciri-ciri tari tradisi, gerak dan iringan sangat sederhana, misalnya hanya gerak kaki yang dihentakkan. Gerakan dibuat untuk ada tujuannya. C. Instrumen yang sangat sederhana yang terdiri dari kendang, tifa, dan tanpa melihat atau memperhatikan alat musik. Tata riasnya masih sederhana, bersifat sakral keagamaan ada sejak zaman prasejarah, gerak menekankan pada hentakan kaki. Lanjut, di sini ada fungsi dan peranan tari mencerminkan sifat sosial. Tari dengan sifat ini dibagi atas. Ada tari yang selalu digunakan untuk upacara. Yang pertama, ciri-cirinya hidup dan berkembang dalam tradisi yang kuat sebagai sarana untuk persembahan. Yang kedua, sebagai sarana memuja dewa. Yang ketiga, bersifat kebersamaan dan diulang-ulang.
Contoh, Abisekrama atau tari penobatan ulang tahun penobatan raja. Tari tontonan atau tari bergembira, ciri-cirinya masyarakat dapat berkomunikasi atau mengikuti tarian dengan berpasangan. 2, termasuk ke dalam tari sosial yang artinya bertema bergembira. Yang ketiga, sarana komunikasi atau pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Yang keempat, memerlukan pertimbangan nilai-nilai keindahan sehingga penikmat dapat memperoleh pengalaman-pengalaman keindahan. Yang kelima, bersifat hiburan. Udah mau habis ya ininya waktunya. Iya, Bu. Tari serampang. Iya, Ibu cantik. Aduh, saha eta, Gusti babaturan saha yuk. Di sini ada temennya yang di sini. Tari teatrikal ciri-cirinya adalah tari jenis dikemas untuk pertunjukan, artinya mempunyai nilai estetik. Yang kedua, tari ini biasanya dibawakan oleh suatu kelompok dari suatu tempat ke tempat yang lain. Ya, perkembangan tari ya udah ini nanti aja. Nah, di sini tahapan-tahapan dalam apresiasi tari. Ibu minta 3 menit lagi aja. Persepsi, Iya, Bu. pengetahuan, pengertian, analisa, penilaian, apresiasi, dan produksi. Itu aja mungkin ya dari Ibu. Nanti untuk materinya Ibu akan share di grup WhatsApp. Kemarin kalian udah ngisi kan apa yang harus diisi dari Ibu yang Google Form itu? Udah yang di studio juga udah pada isi? Udah. Oke. Nanti ya deh ya. Nanti kalau misalnya minggu depan akan dilaksanakan praktek, kalian dimohon untuk memakai seragam olahraga ya. Kita mulai nanti dari Iya, gerak Bu. karena kelas 10 itu materinya tentang gerak tari tradisional. Jadi nanti kalian akan Ibu ajarkan minggu depan kita mulai praktek ke gerak-gerak dasar tari tradisional. Siapkan mangga materi yang kalian tahu tentang tari tradisional karena sesuai dengan isian form yang kemarin kalian katanya banyak juga ya yang belum tahu gerak dasar tari tradisional itu apa. Ya. Oke, baik. Mungkin cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila kurang kurang maksimal karena memang waktunya udah mepet juga karena memang nanti ini si PowerPoint-nya akan Ibu share di grup WhatsApp ya. Kalian bisa baca-baca lagi. Iya, Bu. Gak apa-apa, Bu. Ya, siapkan untuk minggu depan materi yang kalian kuasai apa aja tentang gerak dasar tari tradisional. Kalian searching dulu dari sekarang. Gerak dasar tarinya tuh apa aja ya, biar besok pas kita praktek nyambung ya. Oke, terima kasih. Kalian boleh terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf banyak salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dadah, Ibu cantik. Dadah Ibu cantik. Dadah. Dadah, Bucan, Ibu cantik. Ya penting udah say. Yuhu. Welcome to Hey. Hey, Deng. Yulani Sebia. Sokra geruan anu aktif kan nih. Eldan Fa. Hey Eldan Fa. Hey. Faktu. Oh, baik. Jamilah Tina. Hey, cantik. Ini bisa ulang absen. Idri Aulia. Bacot. Alipia Holipia. Hajar Suranda. Saya Syamsul Am. Tapi nalus. Deska anu korewa kontol des.
Yanti Putri Nur Aini. Itu udah tahu pare ya, EU banget kan. Ajmi, hey Ajmi, Nur Aini. Halo. Gimana sekolah ya, Kak? Iya. Oh. Hey, Jamilah Tina. Livia Bogo. Halo. Saya Eldafa. Hey, Eldafa. Apa? Saya nggak jempolan. Bubar. Udah gitu. Awan. Mana boleh mukana. Nah, cewek. Seadanya gedewan. Hei Jamilah, kita tinggal berdua. Ya, dari awal ya. Seadanya, udah. Jangan opat. Hei, Bayu Awaludin. Azmi Nur Aini. Aku bangetan ah. Kabur. Rahasia Allah ya kacet. Berarti guru tadi teh.